Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Adiwinanti, nomor absen 3 dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian tetap sehat ya. Perkenalkan, saya Tiara Dewi Ramadhani, nomor absen 22 dari kelas KP3B. Pada kesempatan kali ini, saya dan Anissa dalam kelompok 2 akan menjelaskan materi yang sama mengenai bank auditing, namun dengan topik yang berbeda. Jadi simak terus ya. Saya Anissa. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai materi bank auditing, melanjutkan materi dari kelompok 1 dengan 4 topik pembahasan, yaitu yang pertama ada norma pemeriksaan audit, yang kedua sikap mental dan etika audit intern, yang ketiga ada tanggung jawab profesi, dan yang keempat ada kemampuan komunikasi. Untuk topik yang pertama, norma pemeriksaan audit, di sini merupakan ukuran atau mutu suatu pekerjaan dari seorang akuntan, di mana hal tersebut telah diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dengan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu norma umum, yang kedua norma pelaksanaan pemeriksaan, dan yang ketiga ada norma pelaporan. Untuk bagian yang pertama yaitu norma umum, di sini terdapat 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama ada dilaksanakan oleh seorang yang ahli atau beberapa orang yang telah mendapat pelatihan dan pendidikan yang cukup dan memiliki keahlian sebagai seorang akuntan. Untuk poin yang kedua, seorang akuntan harus bersikap independen dalam segala hal yang berhubungan dengan penugasannya. Seorang akuntan juga harus senantiasa mempertahankan kebebasan dan pendapatnya. Untuk poin yang ketiga, dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan atau laporan audit, seorang akuntan wajib menjalankan kemahiran jabatannya atau bekerja secara profesional. Untuk bagian yang kedua yaitu norma pelaksanaan pemeriksaan, di sini juga ada 3 poin yang harus diperhatikan. Poin yang pertama, pelaksanaan pemeriksaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Bila ada asisten, maka harus dibimbing dan diawasi dengan baik. Untuk poin yang kedua, dilakukan penilaian atas sistem pengendalian intern untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu sistem tersebut dipercaya dan sebagai dasar penetapan luasnya pengujian dan pemeriksaan yang harus dilakukan. Dan poin yang terakhir, pembuktian harus melalui penelitian, pengamatan, tanya jawab, dan penegasan sebagai dasar layak untuk memberikan pendapat atas ikhtisar keuangan yang diperiksa, atau membahas mengenai bahan bukti yang kuat, kompeten, dan cukup. Semua hal ini harus dilakukan untuk mendukung opini agar tercipta fungsi pembuktian atau Aves function. Untuk bagian yang ketiga yaitu norma pelaporan, di sini terdapat 4 poin yang harus diperhatikan. Untuk poin yang pertama, laporan seorang akuntan harus menyatakan apakah ikhtisar keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia. Poin yang kedua, laporan seorang akuntan harus menyatakan apakah penerapan prinsip akuntansi Indonesia dalam ikhtisar keuangan tahun berjalan sudah konsisten dengan laporan keuangan dengan yang tahun lalu. Untuk poin yang ketiga, penjelasan informatif di dalam ikhtisar keuangan harus dipandang cukup memadai, kecuali jika dinyatakan lain di dalam laporan keuangan. Untuk poin yang terakhir, laporan akuntan harus disertai opini atau pendapat mengenai ikhtisar keuangan secara keseluruhan, atau memuat sesuatu penjelasan bahwa pernyataan tersebut tidak dapat diberikan. Dengan catatan, jika pernyataan tersebut tidak diberikan, harus menyertakan alasan-alasannya.
Kita lanjut pada bagian yang kedua, yang berupa sikap mental dan etika audit intern. Sikap mental dan etika sendiri harus dimiliki oleh seorang auditor, di mana tanggung jawab profesi yang tinggi akan berikan kualitas hasil kerjanya yang dapat dipertanggungjawabkan dan juga dapat digunakan untuk membantu terwujudnya perkembangan bank yang wajar dan sehat. Untuk sikap mental audit intern, di sini terdapat 4 poin yang harus dimiliki oleh seorang auditor intern. Yang pertama ada kejujuran. Seorang audit intern harus mampu mengemukakan pendapat secara jujur dan bijaksana sesuai dengan hasil temuannya. Untuk yang kedua, ada objektivitas. Seorang auditor intern harus selalu mempertahankan sikap objektif sehingga dapat mengemukakan temuannya berdasarkan bukti-bukti atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, loyalitas. Seorang audit intern harus menunjukkan loyalitasnya kepada tanggung jawab profesinya. Dan poin yang terakhir ada ketekunan. Seorang audit intern harus memiliki ketekunan dan keuletan dalam menelusuri masalah atau indikasi yang dihadapi guna memperoleh bukti yang akan mendukung temuannya. Sedangkan untuk etika seorang auditor intern sekurang-kurangnya harus memiliki kode etik yang berupa: pertama, berperilaku jujur, santun, tidak tercela, objektif, dan bertanggung jawab. Yang kedua, harus memiliki dedikasi yang tinggi. Yang ketiga, tidak akan menerima apapun yang akan mempengaruhi pendapat profesionalnya. Yang keempat, harus menjaga prinsip kerahasiaan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Dan yang terakhir, harus terus meningkatkan kemampuan profesinya. Selain itu, kode etik seorang akuntan yang ditetapkan oleh Kongres ke-8 Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 1998 menjabarkan mengenai kode etik akuntan yang memiliki 8 poin. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Kedua, kepentingan umum. Ketiga, integritas. 4, objektivitas. Kelima, kompetensi dan kehati-hatian. Keenam, kerahasiaan. Ketujuh, perilaku profesional. Dan yang terakhir ada standar teknis. Untuk materi berikutnya mengenai tanggung jawab profesi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Tiara Dewi Ramadhani. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Anissa sebelumnya. Materi itu adalah tanggung jawab profesi dan kemampuan komunikasi. Untuk materi yang pertama mengenai tanggung jawab profesi. Jadi, tanggung jawab seorang auditor itu meliputi 3 tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap opini yang diberikan, tanggung jawab terhadap profesi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap klien. Untuk tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab terhadap opini yang diberikan. Jadi untuk tanggung jawab ini seorang auditor hanya bertanggung jawab sebatas opini yang diberikannya saja, sedangkan untuk laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen secara penuh. Hal ini disebabkan karena pengetahuan auditor sangat terbatas, hanya pada apa yang diperolehnya saat audit saja. Selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap profesi. Untuk tanggung jawab terhadap profesi ini mengenai tanggung jawab untuk mematuhi standar atau ketentuan yang telah disepakati oleh IAI, termasuk mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku, standar auditing, dan juga kode etik akuntan Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar seorang auditor memiliki kemahiran yang profesional dan sesuai standar yang sudah ditentukan. Untuk auditor intern sendiri memiliki tanggung jawab terhadap profesi di mana dia harus
menunjukkan tanggung jawab dengan selalu menerapkan prinsip kerja yang seksama dan cermat. Hal tersebut berguna untuk memelihara kemampuan teknisnya sehingga dapat menghasilkan kualitas kerja yang optimal. Seorang auditor intern harus bekerja secara cermat dan seksama dalam batas yang layak, serta menerapkan kemahiran profesionalnya secara optimal. Untuk dapat mewujudkan pekerjaan yang cermat dan seksama, maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah memperhatikan ruang lingkup ataupun tingkatan kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Hal ini menjadi penting karena seorang auditor intern akan dapat memahami batasan-batasan kewenangannya. Selain itu juga dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan yang ada. Yang selanjutnya harus memperhatikan bahwa ada kemungkinan melakukan pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan khusus yang lebih mendalam. Hal ini digunakan untuk meneliti detail-detail yang ada agar menghindari kesalahan-kesalahan yang kecil. Yang selanjutnya adalah sangat perlu memperhatikan kesungguhan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, karena apapun yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab pastinya akan menghasilkan hasil yang baik. Yang keempat adalah memperhatikan kewaspadaan terhadap beberapa kemungkinan-kemungkinan buruk seperti penyimpangan, kesalahan, penggelapan, inefisiensi, pemborosan, bahkan ada beberapa pertentangan dari kepentingan di dalam pejabat organisasi dan juga pelaporannya. Dan yang terakhir, perlu memperhatikan kecermatan dalam mengidentifikasi keadaan dan kegiatan yang rawan penyimpangan, kelemahan struktur pengendalian intern, dan ketepatan dalam memberikan saran. Hal ini sangat dibutuhkan karena kita dapat melakukan sebuah mitigasi atau pencegahan terhadap beberapa kegiatan yang sangat rawan untuk dilakukan penyimpangan oleh pihak lain. Jadi tanggung jawab yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap klien. Jadi seorang auditor memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang seksama dan dengan menggunakan kemahiran profesional yang dimilikinya. Kemahiran profesional yang dimaksud adalah kemahiran yang sesuai dengan kode etik akuntan atau prinsip akuntansi ataupun standar auditing, di mana apabila mereka tidak melakukan secara profesional, maka tidak mungkin bahwa seorang auditor dapat dianggap lalai dan juga dapat dikenakan sanksi. Dan untuk materi yang terakhir yaitu mengenai kemampuan komunikasi. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai kemampuan komunikasi, akan terlebih dahulu dijelaskan mengenai pengertian dari komunikasi itu sendiri. Jadi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain, di mana pengertian dari kemampuan komunikasi atau communication skill dalam bisnis adalah kemampuan untuk mengekspresikan pemikiran, perasaan, keinginan yang dapat dilakukan secara komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan pengertian dari orang lain. Selanjutnya, mengapa kemampuan komunikasi bagi auditor itu penting? Jadi auditor itu harus memiliki keterampilan khusus untuk melakukan pendekatan yang lebih baik secara psikologis maupun komunikatif. Hal tersebut penting karena auditor maupun auditi adalah individu yang memiliki ciri khas tersendiri, baik ciri, sifat, ataupun kebiasaan yang tampil secara khas melalui tingkah laku mereka masing-masing. Jadi pemahaman mengenai tingkah laku manusia menjadi penting bagi seorang auditor agar auditor tersebut dapat mempelajari langkah dan cara yang tepat untuk menjalin hubungan yang baik dengan seorang auditi, sehingga proses audit tersebut dapat berjalan dengan lancar dan semestinya sesuai dengan keinginan masing-masing.
Selanjutnya, untuk kualitas komunikasi sendiri sudah dijelaskan tertuang dalam SPAI atau Standar Profesi Audit Indonesia nomor 2420 yang menjelaskan bahwa komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan juga tepat waktu. Yang terakhir adalah mengenai kemampuan komunikasi yang harus dimiliki oleh seorang auditor intern. Jadi, auditor intern juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik secara lisan maupun tertulis secara efektif. Karena auditor intern juga harus senantiasa berhubungan baik dengan berbagai pihak, baik pihak intern maupun pihak ekstern. Dan kemampuan ini dibagi menjadi dua kemampuan. Yang pertama yaitu komunikasi dengan auditi, dan yang kedua adalah kemampuan komunikasi dengan auditor ekstern. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi dengan auditi, di mana auditor intern harus mampu melaksanakan komunikasi lisan atau tertulis sehingga dapat menyampaikan masalah-masalah audit dengan jelas dan juga lengkap tetapi ringkas, seperti contohnya adalah informasi mengenai tujuan, penilaian, kesimpulan dari hasil audit, dan juga rekomendasi hasil audit yang diberikan secara jelas dan efektif. Selain itu, auditor intern juga harus senantiasa menjaga komunikasi dan interaksi yang baik dan wajar dengan auditi, sehingga pelaksanaan tugasnya dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, komunikasi dengan auditor ekstern. Masih sama halnya dengan komunikasi dengan auditor. Maksud saya, komunikasi dengan auditi, auditor intern juga harus mampu melakukan komunikasi lisan atau tertulis dengan auditor ekstern sesuai dengan batasan kewenangan masing-masing auditor ekstern tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video yang kami buat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi dari kami.